Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman bersama saya Ahmad Rahmat dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Darul Ma'arif Indramayu. Pada video ini saya buat untuk mempresentasikan materi tentang hakikat komunikasi sebagai pengumpulan tugas atau syarat pengumpulan tugas pada mata kuliah media pembelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Unes MPD pada semester 4 program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia tahun akademik 2024-2025. Baik teman-teman, langsung aja ke materi ya. Apa sih yang dimaksud dari konsep dasar dari komunikasi? Nah teman-teman, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pengirim ke penerima untuk mencapai pemahaman bersama. Atau ada juga ahli yang berpendapat bahwa komunikasi adalah proses pertukaran informasi antar individu melalui sistem simbol, lambang, atau perilaku yang umum. Makanya komunikasi juga ada yang bersifat verbal seperti lisan dan tulisan. Ada juga yang non-verbal seperti gestur, ekspresi. Itu kan perilaku-perilaku manusia. Yang intinya itu mengkomunikasikan atau saling memberi pesan gitu. Nah seperti itu. Itu hakikat dari komunikasi. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan model komunikasi ya. Nah, model komunikasi berdasarkan apa yang saya cari itu ditemukan ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah model komunikasi linear atau satu arah. Contohnya itu penyiar radio yang menyampaikan berita. Komunikasi satu arah tuh orang yang memberikan informasi atau pesan itu dari satu sisi doang gitu. Contohnya ketika model komunikasi ini ada pada kegiatan pembelajaran, misal ya kita nonton video gitu, video orang sedang membaca puisi gitu atau seseorang sedang membacakan berita. Nah kita sebagai siswa itu kan tidak bisa berinteraksi langsung, entah itu tanya jawab, entah itu berkomentar kepada orang yang sedang membaca beritanya gitu. Kita hanya bisa untuk mendengar dan mendengar gitu. Tidak adanya timbal balik atau feedback. Nah teman-teman, yang selanjutnya adalah model komunikasi interaksional. Adalah model komunikasi 2 arah, tetapi feedback atau responnya itu tidak bersamaan teman-teman. Contohnya ketika kita mengirim chat atau mengirim Gmail, itu kan 2 arah. Bisa menjadi pengirim dan bisa menjadi penerima. Tetapi feedback atau responnya itu kan tidak bisa bersamaan, harus gantian gitu. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah model komunikasi transaksional. Nah kalau model ini itu sama 2 arah, yaitu model komunikasi 2 arah, tetapi yang membedakan adalah respon atau feedbacknya itu bisa dirasakan secara langsung ada di depan mata. Contohnya ketika kita berkomunikasi dengan teman kita tuh sedang ngobrol atau diskusi, itu kan kita saling bisa melihat respon masing-masing gitu. Ketika saya menjawab, saya bisa melihat respon dia, dengan dianya senyum-senyum, gelengan kepala dan lain sebagainya. Bahkan ketika ada orang yang berbicara kemudian kita menyela atau memotong pembicaraan, itu kan namanya merespon juga tuh. Jadi langsung berinteraksi secara langsung gitu teman-teman. Nah yang terakhir adalah fungsi media komunikasi. Kalau fungsinya itu dalam ranah pendidikan, itu fungsinya juga banyak juga teman-teman. Yang pertama adalah membantu pemahaman materi lebih cepat, meningkatkan motivasi belajar, mempermudah penyampaian konsep yang abstrak. Yang keempat, menyediakan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Nah ini saya setuju nih teman-teman, karena yang namanya media komunikasi yang sudah jadi ya pasti disusun secara sistematis dengan segala kreativitasnya, sehingga nanti siswa itu tidak mudah bosan, tidak mudah terdistraksi, karena dia juga memiliki atau mengalami pengalaman belajar yang lebih menyenangkan karena menggunakan media online misal gitu, media video, audio dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah teman-teman, ini fungsi media komunikasi secara umum ya, yaitu menyampaikan informasi. Jelas namanya juga media komunikasi, pasti yang disampaikan itu ya informasi. Yang kedua adalah meningkatkan pemahaman, ini juga sama ya. Yang ketiga adalah memotivasi dan menarik perhatian. Yang keempat, memfasilitasi interaksi. Kelima, menghemat waktu dan biaya. Nih, menghemat waktu dan biaya. Saya setuju karena
yang namanya media komunikasi itu kan tersusun ya teman-teman ya. Artinya apa yang harusnya dikerjakan 1 jam dipaparkan oleh guru misal harusnya 1 jam, tetapi karena adanya media komunikasi yang online YouTube itu kan tinggal pencet aja, tinggal buka aja 5 menit 10 menit selesai gitu. Saya setuju nih, artinya menghemat waktu dan biaya. Yang keempat juga memfasilitasi interaksi. Nah dalam hal ini misal interaksi secara online gitu, seperti media Zoom meeting itu kan memfasilitasi interaksi gitu. Saya juga setuju. Nah intinya seperti itu teman-temannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.